Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Ramadanti Utomo dengan nomor induk mahasiswa 2018 051 0453. Nah, dalam kesempatan kali ini saya membuat video presentasi sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah resolusi konflik di dunia Islam dengan mengambil judul Peran World Uyghur Congress dalam penanganan konflik yang terjadi di antara etnis Uighur dan pemerintah Cina. Komposisi topik pada kali ini yang akan kita bahas terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka teori, pembahasan, dan ditutup oleh kesimpulan. Masuk ke pendahuluan yaitu latar belakang permasalahan, mungkin beberapa teman-teman di sini sudah ada yang tahu bahwa sudah sejak lama hubungan di antara etnis Uighur dan pemerintah Tiongkok tidak baik-baik saja atau tidak harmonis, dikarenakan oleh Republik Rakyat Tiongkok yang mengakui bahwa Xinjiang itu adalah bagian dari teritorialnya. Mengapa begitu? Etnis Uighur sudah berusaha untuk memisahkan diri dan berpendapat serta mengatakan bahwa mereka ini berbeda secara historis dan juga Xinjiang ini sudah lama berdiri dan memiliki peradaban sendiri selama beribu-ribu tahun yang lalu. Perbedaan budaya, etnis, dan agama masyarakat Uighur yang menimbulkan keinginan untuk memisahkan diri. Diredam oleh pemerintah Cina dengan menjadikan Xinjiang sebagai daerah otonom pada tahun 1955. Wilayah ini diberi nama Xinjiang Uyghur Autonomous Region atau disingkat dengan SWAR dengan ibu kota Urumqi. SWAR berbatasan langsung dengan Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Pakistan, India, Afghanistan, Mongolia, dan Tibet. Meskipun sudah menjadi wilayah otonom, Xinjiang tetap tidak diberi kebebasan menentukan arah kebijakannya sendiri, serta tidak leluasa memprotes kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Tiongkok. Kebebasan ruang gerak etnis Uighur Xinjiang sebenarnya sudah dipersempit dengan migrasi etnis Han, yaitu salah satu etnis mayoritas di Republik Rakyat Tiongkok, ke Xinjiang yang meningkat dari 300.000 orang di tahun 1953 menjadi 6 juta orang pada tahun 1990. Hampir 41% etnis Han memberikan tekanan dari hal persaingan sumber daya ekologis serta bahasa dan budaya dominan. Selain itu, kesenjangan ekonomi yang dirasakan etnis Uighur. Xinjiang memiliki 40% dari seluruh total cadangan batubara Cina. Produksi minyak di wilayah Tarim adalah seperempat dari total cadangan minyak negara. Di wilayah Junggar dan Turpan Hami juga mencapai sepertiga cadangan minyak Tiongkok. Xinjiang merupakan daerah ekonomi strategis di Cina, namun perekonomian wilayah tidak dikuasai oleh etnis Uighur sebagai masyarakat lokal, melainkan etnis Han yang bermigrasi ke Xinjiang. Kemudian, dari sisi kebebasan beragama, etnis Uighur merupakan pemeluk agama Islam merasa dirugikan dengan pembatasan kegiatan keagamaan oleh pemerintah, serta banyaknya penutupan masjid dan sekolah-sekolah Islam. Tiongkok memberlakukan pelarangan etnis Uighur melakukan aktivitas keagamaan, memakai bahasa sendiri, serta menikmati budaya asli mereka, membuat negara-negara di dunia mempertanyakan penegakan HAM dan kebebasan beragama di Tiongkok. Meskipun pemerintah Tiongkok menganggap tindakan tersebut sebagai bagian dari aksi menumpas radikalisme dan separatisme, namun tindakan pelanggaran HAM tetap tidak dibenarkan. Melihat banyaknya pelanggaran hak asasi dan diskriminasi terhadap etnis Uighur, negara-negara dunia yang mendukung hak-hak etnis Uighur membentuk World Uyghur Congress atau disingkat dengan WUC. WUC merupakan organisasi internasional atau organisasi diaspora
dari berbagai organisasi pembela hak-hak etnis Uighur di seluruh dunia. WUC didirikan di Munich, Jerman pada tanggal 16 April 2004. WUC bertujuan untuk menciptakan perdamaian di Xinjiang, di antaranya memperjuangkan kebebasan beragama, menikmati budaya, serta menggunakan bahasa sendiri bagi etnis Uighur dimanapun berada. WUC mengadakan First General Assembly pada tahun 2004. Hingga 2018, tercatat 6 kali General Assembly yang dilakukan WUC. Pertemuan tersebut umumnya membahas mengenai isu etnis minoritas Uighur dan bagaimana upaya mengatasi perlakuan diskriminasi di Xinjiang. WUC juga berusaha menepis propaganda pemerintah Cina mengenai isu terorisme yang dituduhkan kepada etnis Uighur. Dari latar belakang permasalahan tersebut, lantas bagaimana peran World Uyghur Congress dalam penanganan konflik yang terjadi di antara etnis Uighur dan pemerintah Tiongkok? Dalam pembahasan kali ini dipergunakan kerangka konseptual yaitu International Non-Governmental Organization untuk mengaji kasus penanganan etnis Uighur dan pemerintah Tiongkok. International Non-Governmental Organization merupakan organisasi non-pemerintah yang bersifat global atau ruang lingkup internasional. Perbedaannya dengan NGO yaitu sebatas pada ruang lingkup saja, karena NGO ada yang bersifat nasional, regional, serta international. International Non-Governmental Organization bertujuan untuk mengurangi kemiskinan atau inequality, merealisasikan hak asasi manusia, mempromosikan kesetaraan gender dan keadilan sosial, melindungi lingkungan, serta memperkuat civil society dan pemerintah demokrasi. INGO atau International Non-Governmental Organization biasanya terlibat dalam merencanakan, mengimplementasikan, serta mengatur pengembangan program dan membantu isu kemanusiaan di beberapa negara. Dalam mencapai tujuannya, INGO melakukan dialog kebijakan, advokasi, lobbying, dan kampanye di sektor nasional maupun internasional. Dalam pembahasan pada kasus etnis Uighur, WUC atau World Uyghur Congress merupakan aktor yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Uighur. WUC sebagai fasilitator yang mencoba mengatasi kasus diskriminasi rakyat dan sebagai agen yang membantu rakyat Uighur agar permasalahan mereka mendapatkan jalan keluar dari pemerintah Cina sendiri. World Uyghur Congress melakukan lobbying terhadap organisasi internasional yang memiliki kekuatan atau power dalam humanitarian intervention bersama dengan seluruh organisasi diaspora pembela hak etnis Uighur. Organisasi ini telah melakukan beberapa perundingan mengenai penanganan masalah diskriminasi di Uighur. Masuk ke pembahasan peran yang dilakukan World Uyghur Congress dalam mengatasi kasus di antara etnis Uighur dan pemerintah Tiongkok. Yang pertama, memperjuangkan freedom of language bagi etnis Uighur melalui Movement for Uyghur Mother Language Best Education. Pada tahun 2014, World Uyghur Congress melakukan pergerakan menyangkut bahasa Ibu Uighur. Gerakan ini bertujuan untuk melawan ketidakadilan berbahasa bagi etnis Uighur. Kebijakan berbahasa yang dibuat pemerintah Tiongkok sudah merenggut hak-hak berbahasa ibu bagi masyarakat Uighur. Yang kedua, mengkaji ulang implementasi Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. World Uyghur Congress bekerja sama dengan Uyghur Human Rights Project merilis alternative report
mengenai perkembangan konflik Uighur dengan pemerintah Tiongkok. Laporan ini berisi tentang tantangan serta kekerasan yang telah diimplementasikan oleh undang-undang Tiongkok yang perlu dikaji ulang. Di antaranya, definisi kekerasan menurut hukum di Tiongkok, metode atau training yang diberikan kepada polisi atau aparat keamanan di Tiongkok, menjelaskan mengenai penyiksaan terhadap para tahanan pra-persidangan, serta pembuktian secara paksa melalui kekerasan dan intimidasi yang dilakukan pada pihak pengacara dan pembela hak asasi manusia. Penyusunan undang-undang mengenai terorisme dan anti-ekstremisme dan potensi mereka melakukan penyiksaan atau pelecehan, serta dokumentasi kasus penyiksaan pada tahanan Uighur. Yang ketiga, yaitu penanganan pada refugees atau pencari suaka atau pengungsi yang berasal dari Uighur. World Uyghur Congress merilis laporan mengenai Uyghur Refugees and Asylum Seeker. Dalam laporan ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada international community bahwa keadaan bahaya yang diterima oleh etnis Uighur di wilayahnya telah mendorong mereka untuk mencari suaka, dan sebagian besar mengungsi di Turki. Para pengungsi mengaku negara tidak memberi kebebasan dan memberikan kontrol penuh atas diri mereka, sehingga tidak ada pilihan lain selain mengungsi. Pada tahun 2017, World Uyghur Congress melaporkan perkembangan mengenai refugees dan asylum seeker Uyghur. Laporan ini langsung dari refugees yang ditemui oleh pihak World Uyghur Congress di Turki. Selanjutnya adalah rekomendasi yang ditawarkan mengenai permasalahan ini, yaitu China harus mematuhi hukum internasional dan menghentikan tindakan kekerasan pada etnis Uighur, khususnya terhadap mereka yang ditahan secara tidak adil di masa lalu, dan terus menghadapi konsekuensi dan ketidakamanan, bahkan setelah mereka dibebaskan. Diperlukannya tindakan UNHCR dalam mengawasi negara dan meminta pertanggungjawaban negara tersebut jika gagal dalam melindungi rakyatnya berdasarkan hukum internasional mengenai pengungsi. Selain itu, negara-negara yang berbatasan China harus menyadari hukum internasional jika sewaktu-waktu harus menangani refugees dari Xinjiang. Pada kesimpulannya, World Uyghur Congress telah melakukan upaya melalui peranan-peranannya untuk menghentikan konflik atau meredakan konflik yang terjadi di antara etnis Uighur dan pemerintah Tiongkok. Namun, dengan peranan-peranannya yang telah disebut baik, diperlukannya dukungan yang lebih banyak dari negara-negara di dunia, serta masih adanya faktor penghambat, yaitu hak veto yang dimiliki oleh China di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.